apa kabarnya? Hari ini aku, Kak Samuel dan Kak Victor, kita hari ini bakalan ngelit kalian untuk Super Sunday Kids di hari ini. So, prepare yourself karena hari ini kita bakal ibadah bareng bersama-sama di ibadah minggu hari ini. Yuk, kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Doa hari ini kita akan dipimpin oleh Kak Victor. Yuk, kita doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah kami dan semoga ibadah ini Kau berkati mulai awal dan sampai akhir ibadah ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Nah adik-adik, waktunya kita untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, kita bangkit berdiri yuk sama-sama supaya kita bisa lebih semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Yuk, mari kita nyanyi bersama ya. Waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tadi gimana pujiannya kepada Tuhan? Seru kan? Sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tutup matanya dan lipat tangannya. Bapa di surga, kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing, agar kami boleh mengerti tentang firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, selamat bertemu kembali bersama Ibu Heni di ibadah sekolah minggu online GBI Tuhan Menyediakan. Adik-adik, pagi hari ini Bu Heni mau menceritakan tentang orang yang benci, ya, yang mempunyai kebencian. Nah, firman Tuhan kita ambil dari 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 12. Ini cerita tentang orang yang mempunyai kebencian. Adik-adik sudah siap Alkitabnya? Yuk kita baca ya. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 12. Perikopnya, Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya, jabatan raja itu pun jatuh kepadanya.
Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Nah, adik-adik, punya nggak seseorang yang suka ganggu adik-adik, atau yang suka nakal sama adik-adik, atau yang suka ajak berantem? Pokoknya adik-adik tidak suka sama dia. Bahkan adik-adik punya hati yang membenci kepada orang ini. Nah, begitu juga kisah tentang Raja Saul kepada Daud. Ya, Saul sangat membenci kepada Daud. Nah, tapi adik-adik tidak boleh ya kita ikut-ikutan membenci seseorang. Kalau kita punya hati yang benci sama seseorang, Tuhan Yesus tidak suka. Seperti tadi kita baca bagaimana Raja Saul mula-mulanya tidak membenci kepada Daud, karena Daud itu pasukannya, ya, kepala pasukannya. Kalau setiap pergi berperang, Daud yang memimpin anak buahnya untuk pergi berperang melawan orang Filistin. Setiap kali menang dari peperangan, perempuan-perempuan rakyat ya bersorak-sorak menyambut kedatangan Raja Saul dengan menyanyikan kata-kata seperti itu. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, setelah mendengar perkataan itu, Raja Saul menjadi sangat kesal. Dia jadi benci kepada Daud, karena kalau Daud nanti semakin hebat, dia akan menjadi raja, mengalahkan Raja Saul yang sekarang jadi rajanya. Dia kesal sekali sama Daud. Kebencian itu timbul karena dia merasa dengki kepada Daud. Adik-adik, kita tidak boleh ya punya perasaan dengki terhadap siapapun. Kita harus memaafkan, harus mengampuni. Akibatnya apa kalau kita punya rasa dengki? Roh kemarahan, ya, roh kedengkian itu menguasai kita. Sehingga Raja Saul yang setelah kesal dan dengki itu ingin membunuh Daud. Dia lalu melemparkan tombaknya supaya Daud kena tombaknya itu. Tetapi Daud berhasil menyelamatkan diri, dia berhasil menghindar. Kemudian Raja Saul tahu, dia menjadi takut karena dia melihat roh Allah ada dalam diri Daud, sedangkan yang dalam dirinya sudah undur, sudah tidak ada. Kenapa? Karena dia benci kepada Daud. Dia berbuat tidak benar di hadapan Tuhan. Makanya adik-adik, kalau kita punya perasaan benci terhadap seseorang, cepat-cepat kita harus bertobat. Cepat-cepat kita harus baikan. Tidak boleh kita membenci sesama kita, siapapun juga, ya, teman kita, saudara kita, apalagi keluarga kita. Tidak boleh kita punya rasa benci, karena rasa benci itu akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Hal yang tidak baik akan terjadi karena kita dibakar oleh perasaan benci, perasaan dengki. Begitu adik-adik. Nah, sekarang Bu Heni mau kasih tahu juga di dalam Amsal 10 ayat 12 ya. Yuk, kita buka lagi. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Demikian adik-adik, kita tidak boleh membenci siapapun, karena kebencian menimbulkan pelanggaran, tetapi kasih, perdamaian, ya, saling bermaafan, itu yang membuat kita bersuka cita, ya. Itu yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Amin. Demikian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini.
Kiranya menjadi berkat bagi adik-adik semua. Mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami boleh beribadah kepadamu walaupun secara online. Kami percaya Tuhan hadir di setiap rumah-rumah kami. Terima kasih Bapak, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kebencian. Biarlah hati kami tidak menyimpan kebencian terhadap siapapun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, Bu Heni ingatkan ya, setiap hari harus tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, menyanyi buat Tuhan, kemudian baca Alkitab. Baca Alkitab itu penting loh, karena kalau kita baca Alkitab, kita jadi tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kemudian jangan lupa ajak papa mama, kakak adik, saudara-saudara yang tinggal dalam satu rumah untuk mesbah keluarga. Karena kita mesbah keluarga menyenangkan hati Tuhan. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Demikian sampai di sini. Kita bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Oke adik-adik semua di rumah, sekarang kita coba tanya Kakak Sam berkat firman Tuhan yang kita udah dengarkan dari Ibu Heni. Silakan Kak Sam. Kalau tadi sih aku dapatnya gini Kak, bahwa kita tuh nggak boleh membenci. Karena ketika kita membenci orang, itu seperti kita meracuni diri kita sendiri, membuat diri kita akhirnya menjadi jelek dan menjadi tidak baik di pandangan orang maupun di pandangan Tuhan. Jadi kita nggak boleh membenci. Nah kalau Kak Victor kira-kira ayat mas hari ini apa nih Kak? Oke, buat adik-adik semua di rumah, sekarang Kak Victor ngajakin adik-adik untuk buka Alkitab dari Amsal 10 ayat 12. Beginilah firman Tuhan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Bagaimana kok? Wih, luar biasa, keren ayat mas hari ini. So kids, hari ini kita diajarin jangan membenci, jangan pernah kita menaruh benci sama orang, karena benci itu akan jadi toksik buat kita. Amin. Adik-adik di rumah, kita sudah selesai ibadah, saatnya kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Dan sekarang Kak Victor ajak kita untuk berdoa. Mari lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas firman Tuhan yang telah kami dengar dari Bu Heni, dan terima kasih juga atas ibadah ini. Dan semoga firman Tuhan yang kami dengar menjadi terang dan garam dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kini dan sepanjang selawat. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God bless. Sampai jumpa.